Hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 1. Teksnya ayat 1 sampai 18. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Dia adalah hidup dan terang manusia. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 13. Yohanes diutus Allah untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu menerangi setiap orang, dan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Paragraf yang ketiga ayat 14 sampai 18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Dia, Yesus Kristus. Kesimpulan hari ini, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Dia adalah hidup dan terang manusia. Kegelapan tidak menguasainya. Dan Yohanes diutus Allah untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu menerangi setiap orang. Dan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kasih karunia dan kebenarannya datang oleh Dia, Yesus Kristus. Dan Yohanes Pembaptis telah memberi kesaksian tentang itu. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus ada pada mulanya sebagai firman bersama-sama dengan Allah, dan Ia adalah hidup dan terang manusia. Kedua, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang datang ke dalam dunia yang dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ketiga, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Dia, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah. Memang kita sudah tahu Yesusnya siapa. Kenapa Yesusnya sebagai anak tunggalnya begitu. Tetapi sekalipun sudah jelaskan demikian itu, sebagian besar orangnya tidak tahu. Dunia ini tidak mengenal. Sehingga kita harus memberitakan tentang Injil Yesus, harus menjadi saksi Yesus. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk memberi kesaksian tentang terang anak tunggal Allahnya. Dan sekarangnya harus kita menanggung jawabnya tentang itu. Kedua, dunia yang dijadikan olehnya tidak mengenalnya. Orang-orang kepunyaannya pun tidak menerimanya. Ketiga, tetapi semua orang yang menerimanya, yang percaya dalam namanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Mereka diperanakkan bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Keempat, semua orang percaya telah menerima kasih karunia demi kasih karunia karena dari kepunyaannya. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan mencari terang dan kebenaran di luar Yesus. Tetaplah mencari jalan kebenaran hanya dalam Yesus saja. Kedua, jadilah saksi Yesus dengan mengaku bahwa Ia firman yang sejak mula-mulanya. Terang sesungguh dan anak tunggal Allah yang memberi kasih karunia dan kebenaran. Kita harus menyaksikan, harus memberitakan tentang Yesus demikian itu. Akhirnya praktik hari ini menulis pengakuan tentang Yesus Kristus berdasarkan teks renungan hari ini. Apakah Anda sendirinya bagaimana mengakunya tentang Yesus? Harus menulisnya dan memberi kesaksian tentang Yesus Kristus kepada sesama yang belum mengenal Yesus Kristus. Itu kesaksian dari Anda
Memang berdasarkannya dalam teks hari ini, tetapi bukan hanya memberitakan teks sajanya. Itu harus menjadi kesaksian dari Anda sendiri. Inilah kesaksiannya. Dan kita semua orang percaya harus seterusnya memberi kesaksian kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.